Yang berikutnya dari fraksi Demokrat, fraksi PKB, dan PDIP, besaran nilai silpa yang tidak sebanding dengan nilai pinjaman menunjukkan bahwa serapan anggaran masih rendah. Jadi penjelasannya adalah silpa 2025 ini perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan komponen pembentuknya. Nah, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya silpa adalah adanya pinjaman penerimaan daerah sebesar 38,1 miliar. Nah, nanti ini orang awam melihatnya ini kita ngapain supaya kita besar, kita utang. Tidak cash flow yang menjelaskan ini Pak Sabudin menjelaskan kenapa kita masih silpa besar ke utang, begitu. Sebagai besar yang dimaksud sebesar 2,526 miliar baru masuk kas daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 25. Yang itu ceritanya salah satunya seperti itu. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pinjaman belum memungkinkan untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan tahun yang sama karena transfernya masuk kas di menjelang berakhirnya tahun anggaran. Bayarin waktu mau bayar belum ada uang, tetapi setelah akhir tahun uangnya datang, begitu. Kemudian yang berikutnya terkait fraksi Golkar, Ibu Ma'rifatul Kamila, alasan masih belum maksimalnya realisasi belanja modal, termasuk belanja modal asetnya. Ini ada beberapa OPD, mulai dari Dinas Pendidikan, SUD, kemudian BPUD, UPT persampahan. Jadi penjelasannya adalah realisasi belanja modal pada daerah belum optimal disebabkan karena penyesuaian volume pekerjaan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan real. Kemudian ada perubahan prioritas pembangunan, kemudian kendala administrasi dan perizinan, efisiensi hasil pengadaan yang menghasilkan nilai kontrak lebih rendah dan baku anggaran. Ini contohnya adalah untuk target pekerjaan misalnya pekerjaan misalnya 1 kilometer, terus kemudian di kontraknya 1 miliar, ternyata ketika pelaksanaan di lelang atau di Unicom itu tawarannya lebih rendah, maka ada sisa yang menjadi silpa belanja modal maksudnya. Kemudian yang berikutnya, karena keterbatasan penyedia yang memenuhi spesifikasi teknis serta adanya pekerjaan atau pengadaan yang masih terutang pada Dinas Pendidikan pada anggaran 2025. Nanti Dinas Pendidikan BKD bisa menjelaskan pengadaan terutang 2025. Kemudian masih dari Bu Ma'rifah, alasan masih belum maksimalnya realisasi belanja hibah atau realisasi kurang dari 90% yang sebenarnya Pensekda, kemudian di bagian Esra hadir, loh di telepon, dispendik hadir, hadir mereka. Realisasi belanja hibah belum dilaksanakan secara optimal karena adanya kebijakan moratorium terhadap penyaluran hibah dan bansos sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK baik tanggal 12 Agustus 2025 dalam rangka perbaikan tata kelola pemberian hibah dan bansos. Kebijakan dimaksud akhirnya Pemda melakukan penyempurnaan terhadap prosedur, mekanisme serta verifikasi dan validasi pemberian hibah berdasarkan undang-undangan dan membuat hibah yang kemarin ditetapkan di KPK pada tanggal 12 Maret 2026. Kemudian dari Ibu UMI dari fraksi Demokrat, realisasi retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan di bawah 60%. Padahal Banyuwangi ini daerah tangkapan ikan terbesar kedua secara nasional. Yang sebelah kanan dari kanan di telepon. Diberitahu sebelah kanan. Kemudian stok jawaban tidak hadir.
Ini komitmen kita menghargai dan membanggakan. Kemudian data di kita masih 53,59% disebabkan oleh penurunan produksi dan aktivitas pendaratan ikan akibat faktor musim, cuaca ekstrim dan perubahan kondisi perairan, serta jumlah kapal yang melakukan pendaratan mutar berkurang karena sebagian nelayan tidak melaut atau berpindah lokasi pendaratan. Terkait perbandingan nilai produksi perikanan tangkap dengan PAD sel perikanan, perlu disampaikan bahwa nilai produksi perikanan merupakan nilai ekonomi bruto, jadi masih nilai jumlah akumulasi kotor hasil kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan dan pelaku perikanan. Dan untuk PAD-nya tidak dipungut dari bruto, tapi dari netonya. Ini yang menyebabkan penurunan di dinas perikanan. Ini kalau perlu penjelasan bisa ditambah di perikanan setelah hadir ke sini. Itu Mas Dwi ya. Kemudian masih di Bu Eni Wahyuni terkait dengan banyaknya pengaduan terkait pelunasan PBB. Kemudian yang telah dibayarkan oleh oknum tertentu tetapi tidak tercatat atau tidak tersampaikan sebagai mestinya, sehingga perlu pengembangan dengan PAD. Untuk PBB ini ada beberapa kasus. Yang kasus pertama adalah sudah membayar pada perangkat desa tapi tidak dibayarkan ke bank. Ini kendala yang pertama. Yang kedua, sudah membayar pada perangkat desa tetapi dibayarkan ke bank dengan golongan tidak ada catatan rincian yang bayar siapa saja. Dan itu oleh bank juga diterima. Nah, kemarin solusinya kemarin sudah ke teman-teman perangkat desa. Kalau membayarkan PBB ke bank tidak boleh gelongan lagi, harus ada daftar by name, by log-nya itu dibayarkan atas nama siapa. Sehingga berubah database bahwa yang bersangkutan telah membayar. Nah, ini kasusnya juga sampai saya pribadi, saya juga minta ke perangkat desa. Saya klarifikasi kenapa saya akan maksudnya cuma 3 tahun rumah saya sendiri. Saya cek ternyata setor itu gelondongan dari perangkat desa ke bank, dan ini masih terjadi. Nah, datanya kenapa tidak diinput? Nah, sama pihak bank mungkin belum diinput karena tinggal flash disk. Jadi sama kerja ini flash disknya ini yang atas nama ini flash disk ditinggal, mungkin belum diinput oleh pihak bank. Biasanya yang input teman-teman perangkat desa. Itu harus kalau waktunya sudah sore mepet menjelang akhir tahun dan salah itu ternyata belum diikut di sistem. Itu kendalanya yang kedua lagi yang pokok untuk pelunasan PBB. Kemudian juga mulai dilakukan penguatan penagihan pajak melibatkan pihak ketiga termasuk kejaksaan dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan dengan PBB. Di pemerintah daerah juga sudah mulai kita bahwa kami sambungkan, kami tautkan dengan dengan Pemda. Seluruh ASN yang belum membayar pajak sudah terlihat nanti di catatan Pak Bapenda. Jadi kita sudah dipastikan seluruh ASN membayar pajak, karena kan muncul saya juga muncul rakyat langsung begitu sudah dikonekkan dengan nomor induk kependudukan. Bahkan termasuk yang atas nama keluarganya juga sudah kita mestikan satu. Jadi dalam satu kakak Pak Amir misalnya satu kakak atas nama istrinya, atas nama anaknya tetap masuk di daftarnya Pak Bapenda. Kemudian belum maksimalnya realisasi pendapatan dana desa, hanya mencapai 38,4% di DPMD dan di BKD. Penjelasannya adalah realisasi dana desa 2025 sebesar 211,6 miliar, sebesar 88,04%. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar 239 miliar 53. Hal tersebut dikarenakan terdapat 98 desa yang dana desa tahap 2 tidak disalurkan karena tidak mendapat memenuhi persyaratan penyaluran sesuai peraturan pemerintah.